Saya bacakan yang di menu utama dulu ya. Ini yang pertama ada Aina Lupita, kemudian Ariska, Atanasia, Aulia, Banuwati, Kartika, Bernardus. Kemudian ada Binan, nih siapa nih? Kemudian ada Celsia, Cecilia Ayu, Cindy Natasha, Devi Melinda, Ervin Yoga, Faifatul, Fania Intan, Febriana Venesia, Fertiliana, Harmani, Esnaini, Jasmine, Kenza, Lintang Kencana, Lutfi Hanifah, Mudita, Prasetyo, Putri Anggita, Putri Maharesmi, Riko Ferik, kemudian VBDY Rep. Nah, ini yang tampil di sini. Kemudian yang isi di chattingan juga saya baca. Yang paling atas adalah Mudita. Ya, Mudita. Kemudian Cecilia Ayu. Febria, saya lengkap dulu. Mudita Tias Carolina 11 MIPA 1 non absen 21. Kemudian ada Cecilia Ayu 11 IPS 2 non absen 4. Febriana Venesia 11 IPA 2 non absen 15. Harmani 11 IPS 1 non absen 15. Banuwati Kartika 11 IPA 2 non absen 8. Fania Intan Nabila 11 IPS 1 non absen 12. Kemudian Atanasia Priska kelas 11 MIPA 2 non absen 7. Kemudian Jasmine Ruth kelas 11 MIPA 1 non absen 16. Kemudian Fertiliana Janur Afifah kelas 11 MIPA 1 non absen 13. Kemudian Harmani Dimas kelas 11 IPS 1 non absen 15. Kemudian Devi Melinda non absen 9 kelas 11 IPA 1. Kemudian Cindy Natasha kelas 11 MIPA 1 non absen 7. Bayu Prasetyo Wibowo 11 MIPA 2 non absen 9. PB di Zarel non absen 26 kelas IPS 2. Kemudian VB ZRL ya, IPS 2 non absen 26. Bernardus Cahaya Putra 11 MIPA 1 non absen 6. Putri Anggita 11 MIPA 1 non absen 25. Daniel Yavanya non absen 11 MIPA 1 non absen 8. Celsia Anggraini Putri 11 MIPA 11 IPS 1 non absen 8. Isnaini Nur Korota Ayun 11 MIPA 2 non absen 21. Overesta 11 MIPA 1 non absen 4. Faifatul Risti 11 MIPA 2 non absen 14. Faifatul Risti 11 MIPA 2 non absen 14. Ini yang hari ini berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar ya. Langsung saja, kurang lebih 30 menit ya, enggak ada ya. Nanti saya sampaikan tentang materi lanjutan yang berhubungan dengan sifat koloid. Ya, tolong diperhatikan tentang sifat koloid.
Ya, kemarin sudah saya jelaskan tentang apa larutan, suspensi, kemudian kolit itu apa. Terus perbedaan antara larutan, suspensi, kulit juga sudah. Kemudian tentang perbedaannya juga sudah. Terus pengelompokan kulit juga sudah. Kemudian ada penggunaan koloid dalam kehidupan sehari juga sudah. Untuk kali ini saya mau menjelaskan lanjutan yaitu yang berhubungan dengan pembuatan koloid. Pembuatan koloid ya. Pembuatan koloid. Ya, pembuatan koloid. Koloid itu dibuat dengan dua cara ya. Ini kulit ditaruh di tengah ya, kulit taruh di tengah. Kemudian jadi maksudnya kulit itu nanti dibuat dengan dua cara. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah zat yang bersifat larutan. Misalnya ada larutan gula, ada larutan garam dapur, ya, ada larutan yang lain pokoknya yang sejenis larutan yang partikel-partikelnya sangat kecil ya. Nah, kemudian apa? Kemudian dirubah dengan cara kimia ya, istilahnya dengan cara kondensasi, ada hidrolisis dan sebagainya. Terus akhirnya berubah menjadi zat yang dinamakan koloid. Terus yang kedua dari partikel yang ukurannya besar ada suspensi ya. Nah, itu nanti bisa dirubah menjadi larut menjadi koloid dengan cara dispersi ya. Nah, sekarang kondensasi itu apa? Dispersi itu apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Ini cara kondensasi ya. Ya, cara kondensasi ya. Ini dilakukan dengan cara merubah partikel-partikel yang ukurannya besar dipecah sehingga berubah menjadi partikelnya menjadi ukuran sebesar ukuran koloid ya. Nah, bagaimana caranya merubah dari ukuran yang besar menjadi kecil menjadi ukuran partikel koloid? Caranya dengan cara kimia yang dikenal dengan pertukaran ion. Kemudian dengan cara reaksi hidrolisis, ya, ini kemarin baru saja kita belajar tentang hidrolisis ya, di penguraian garam oleh air. Kemudian dengan cara reaksi redox. Ini ya, ini pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Yang kedua dengan cara dispersi ya, dengan cara dispersi. Tadi ya. Dispersi itu dari partikel yang ukurannya besar yaitu suspensi, yaitu dirubah menjadi ukuran koloid. Jadi ukurannya besar dipecah sehingga ukurannya menjadi kecil. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini caranya itu dengan cara mekanik ya, dengan cara mekanik. Nah, cara mekanik itu bagaimana? Nah, ini cara mekaniknya dilakukan dengan cara ini penggilingan dengan mortir. Diguling atau digerus menggunakan mortir ya. Contohnya apa? Pembuatan cat. Cat itu adalah dari batu-batuan, dari kapur dan sebagainya, dipecah sehingga ukurannya menjadi ukuran partikel kulit yang dikenal dengan cat. Ya. Yang cat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pembuatan termasuk zat koloid yang terbuat dari ukurannya besar menjadi ukuran kecil. Nah, ini contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya Anda pernah melihat orang menggiling apa? Menggiling kelapa atau apa ya, ukurannya kan besar-besar ya, atau mungkin yang lain ya. Nih ya, kemudian mekanik. Yang berikutnya dengan homogenisasi ya. Homogenisasi. Itu membuat emulsi ya, dengan cara apa? Homogenasi ya. Ini contohnya ini menggunakan alat mesin homogenasi ya. Kemudian yang berikutnya dengan cara peptisasi ya.
peptisasi. Nah, ini contohnya apa? Ini contohnya dari sol aluminium hidroksida dengan menambahkan larutan aluminium klorida ya. Sehingga ke dalamnya ada endapan aluminium hidroksida. Ini pembuatan daripada sol aluminium hidroksida ya. Di menambahkan AlCl3 ke dalam endapan AlOH 3 kali. Kemudian yang lagi membuat agar-agar yang biasa kita makan kalau kita makan buah ya, ini biasanya dicampur dengan agar-agar ya. Caranya bagaimana? Agar-agar kita masukkan dulu ke sini ya. Terus kita panaskan, nyala api ya, ini di papan ada nyala api. Jadi agar-agar campur dengan air terus dipanaskan dengan api. Terus bagaimana kelanjutannya? Nah setelah itu kemudian setelah dingin berubah menjadi ini ya, makanan segar nih ya. Kalau kita pas siang hari terasa panas, lah ini makan agar-agar, macamnya bermacam-macam ya, dibentuk seperti ini melingkar ya. Itu contohnya. Kemudian yang lain lagi dengan cara peptisasi tadi sudah ya, peptisasi sudah, kemudian agar-agar sudah, kemudian dispersi dalam gas. Di contohnya apa? Ini senyawanya padat dengan dispersi padat, terdisunya gas. Nah ini sehingga terbentuklah yang namanya nih ya, spray. Ada hairspray, ada parfum dan sebagainya. Jadi senyawanya ada spray parfum, nah termasuk senyawa koloid. Dibuat dari suspensi ya, dipecah menjadi parfum dan sebagainya. Berikutnya, nah ini ya. Ini kita buka. Nah, akhirnya keluarlah gas sehingga ruangan kita menjadi harum. Tapi kalau kena hidung, nah, akhirnya akan batuk-batuk. Kemudian yang berikutnya dengan cara Bosur Bredig ya, Bosur Bredig. Ini dilakukan dengan meloncatkan bunga listrik ke dalam suatu larutan elektrolit. Ini yang dikenal Bosur Bredig. Kemudian yang berikutnya sifat-sifat koloid. Nah, sifat-sifat koloid macamnya banyak sekali, ada efek Tyndall, ada gerak Brown, ada adsorpsi, ada elektrolisis, ada koagulasi, ada dialisis, dan koloid pelindung. Nah, ini kita bicarakan satu persatu. Efek Tyndall ya, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan ya, cahaya oleh partikel-partikel koloid. Itu ya, ini dihamburkan. Contohnya apa? Contohnya, nah, contohnya ini. Contoh bedanya antara larutan, suspensi, dan koloid. Ini dengan cara ditembak dengan lampu baterai, ya. Nanti akan kelihatan bedanya. Ini kalau larutan ya, saya klik ini batu baterai ya atau lampu. Kita klik, kita sorotkan ke larutan. Nah, ini di dalamnya ini kalau larutan, semua yang ditembakkan pada lampu baterai tadi semuanya akan tembus larutan dan akhirnya mengenai ini. Kelihatan dari ini ya, ini ada apa namanya? Ini untuk menangkap sinar yang masuk. Ini kalau larutan. Terus sekarang kalau suspensi bagaimana kalau suspensi? Ya, ini suspensi kita tembakkan batu baterai. Nah, kalau suspensi ditimpa baterai, sinarnya tidak tembus, ya, tidak tembus. Nah, sekarang kalau yang koloid bagaimana? Koloid. Ini yang koloid kalau ditembak, nah, ini partikel-partikel koloidnya akan kelihatan bergerak-gerak, ya. Ini bedanya. Jadi partikel-partikel yang ada dalam koloid itu kelihatan bintik-bintik gitu yang berterbangan di dalam cairan itu. Ya. Itu bedanya antara larutan, suspensi, dan koloid.
Kemudian yang berikutnya ada gerak Brown ya, ada gerak Brown. Nah, ini ada gerak Brown ya. Di gerak Brown ini adalah gerakan yang zigzag istilahnya ya. Gerak Brown zigzag. Ini bisa diamati dengan menggunakan Microsoft ya, mikroskop ultra ya. Jadi untuk melihat gerakan itu seperti apa harus menggunakan alat yang namanya mikroskop ultra ya. Ini ada lensanya, kita lihat bagaimana gerakannya. Nah, ini gerakan daripada partikel-partikel kalau kita lihat dengan lensa mikroskop ultra ya, gerakannya adalah gerakan zigzag. Kemudian yang berikutnya ada absorpsi. Ada absorpsi. Absorpsi ini adalah peristiwa penyerapan pada permukaan ya. Ini karena koloid dapat menyerap ion-ion. Contohnya apa? Contohnya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari adalah pengobatan sakit perut dengan norit. Norit itu apa? Nanti anak-anakku bisa beli di toko apotek atau di toko obat, beli norit. Ya. Harganya murah, berwarna hitam, ini terbuat dari arang. Ya, arang. Nah, itu nanti kalau kita sakit diare, lah itu nanti dengan dikasih norit nanti cairan yang dalam tubuh nanti akan diserap oleh norit sehingga diarenya akan sembuh. Bisa juga untuk menjernihkan air. Jadi kalau kita beli norit, airnya kok keruh, nanti bisa ditambah dengan norit atau tawas. Gitu nggih. Jadi fungsinya norit atau tawas nanti tujuanlah menjernihkan atau menyerap cairan-cairan yang ada dalam tubuh. Kalau norit untuk obat sakit diare supaya cepat mampet diarenya. Kalau tawas biasanya digunakan pada apa? Pada penjernihan air ya, biasanya di PDAM ya, biar jernih, yaitu ditambah dengan tawas. Nah, kemudian ini contohnya air keruh, kita bisa ambil dari air di Bengawan Solo itu atau di Kali PP itu ya, diambil, nanti itu dikasih apa? Diberi tawas ya. Diberi tawas nih, tawasnya kita masukkan. Kita aduk, nah akhirnya air yang keruh tadi dikasih tawas menjadi jernih. Ya, menjadi jernih ya, di dasarnya tempat tadi akan ada endapan padat. Ini fungsi daripada tawas. Kemudian yang ini ada elektroforesis. Ya, ada elektroforesis. Nah, elektroforesis ini ya, partikel koloid memiliki muatan ya, sehingga nanti untuk prosesnya nanti dengan medan listrik ya, akan bergerak menuju ke elektrolit tadi ya. Ini disebut dengan elektroforesis. Di partikel koloid yang bermuatan positif menuju kutub negatif dan partikel koloid yang bermuatan negatif akan menuju kutub positifnya. Sehingga akan terjadi penetralan, akhirnya apa? Koloid akan menggumpal. Ini proses elektroforesis ini menggunakan ini ya. Nah, ini ada elektroda yang bermuatan positif, nanti yang negatif partikel akan mendekati ke sini. Kemudian yang partikel kulit yang bermuatan positif akan mendekati elektroda negatif, sehingga nanti akan terbentuk endapan atau penggumpalan. Yang berikutnya adalah koagulasi. Apa koagulasi itu? Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan atau pengendapan koloid. Ini dengan cara apa? Ada 3 cara, ada mekanik, ya ada cara mekanik, itu dengan cara pemanasan atau dengan cara pendinginan atau dengan cara pengaduan. Kemudian yang berikutnya dengan cara kimia. Nah, cara kimia dengan cara menambahkan zat elektrolit. Kemudian kalau dengan kotrel ini menggunakan arus listrik ya. Biasanya kotrel ini adalah untuk menyaring udara kotor. Biasanya di pabrik-pabrik besar itu
udara yang keluar dari asap pabrik itu nanti sebelum keluar ke udara disaring dulu dengan alat kotrel ini. Itu yang dinamakan elektrolisis ya. Sekarang koagulasi sudah ya, koagulasi sudah. Kemudian dialisis. Nah, ini pemisahan koloidnya. Dialisis ini dipercepat dengan arus listriknya, disebut elektroforesis. Contohnya, ini anak-anakku ya, jangan sampai terjadi pada kalian semua. Ini proses dialisis ini adalah proses yang digunakan pada proses cuci darah di rumah sakit. Juga menggunakan prinsip dialisis ya dengan alat dialisator. Sangat mengerikan anak-anakku ya, kalau udah terkena ginjalnya nggak bisa berfungsi karena makannya ya zat kimia yang banyak, atau mungkin memakan minum-minuman keras, atau mungkin karena merokok. Nanti akhirnya ginjalnya rusak. Kalau rusak nanti tidak bisa mencuci darah. Nah, mencucinya di mana? Di rumah sakit ya, menggunakan alat dialisator. Nah, itu nanti kalau kita diuji seperti itu rasanya sakitnya bukan main. Saya pernah mengantar saudara saya itu dicuci darahnya kurang lebih itu 2 jam. Darahnya disedot keluar, masukkan ke alat listrik tadi, dibersihkan, masuk ke dalam tubuh. Keluar masuk dalam tubuh itu terasa sakit, bahkan sampai tidak sadar dengan adanya proses cuci darah itu. Maka mari kesehatan kita jaga, makanan yang sehat, yang bergizi begitu ya. Jangan sekali-kali makan-makan yang berbahaya atau minuman-minuman yang berbahaya. Gitu nggih. Itu untuk menghindari supaya ginjal kita tetap sehat, tetap tidak rusak. Nih gambar-gambar kalau di rumah sakit proses cuci darah. Gitu ya, saya pernah melihat orang yang cuci darah. Yang terakhir anak-anakku adalah yang dikenal dengan koloid pelindung. Ini ya materi terakhir adalah koloid pelindung. Nah, ini koloid pelindung itu apa? Ya, bisa dibaca di situ ya. Contohnya ini contohnya. Koloid pelindung. Contohnya adalah ini sabun ya. Jadi anak-anakku sekarang tidak asing dengan sabun. Sabun ini macamnya tidak hanya sabun untuk mandi saja, tetapi macamnya banyak ya, termasuk sabun untuk mencuci ya. Ada deterjen, ada Renso, ada Dino dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berwujud sebagai sampo untuk mencuci mobil, untuk mencuci rambut ya, ini juga termasuk sabun. Ada lagi namanya kasein ya, ini sebagai emulgatornya ya, sebagai emulsinya ya. Pengemulsinya adalah air dengan lemak dalam susu, ini kasein. Ini contohnya anak-anakku, ini masukkan sabun, ini ada minyak, ada air. Ini misalnya nih ada baju kita kan ada kotorannya, biasanya kita terkena lemak atau minyak. Nah, nanti kalau sabun kita masukkan ke sini, apa yang terjadi? Nah, sabun kita masukkan. Nah, akhirnya air dan minyak akan tercampur. Nah, kalau bercampur akhirnya apa? Kalau kita punya baju akhirnya nanti kalau kena sabun akhirnya memisah, baju kita menjadi bersih. Demikian anak-anakku pada siang hari ini untuk KBM dan lanjutan ya, yang ini terakhir untuk pembuatan koloid ya. Nah, sebelum kita akhiri ini ada tes evaluasi ya. Ini ada pertanyaan ya, koloid berbeda dari larutan karena koloid menunjukkan sifat. Nah, apa jawabannya? Saya yakin anak-anak akan menjawab ini, efek tindal. Nah, benar dong ya. Jadi adanya koloid itu yang adanya sifat efek tindal ada nih. Kemudian yang berikutnya, campuran yang tidak dapat membentuk koloid adalah apa nih? Yang dapat koloid. Misalnya apa? Wow, salah kalau ini. Kali ini mungkin? Woi, kok juga salah?
Atau ini? Wow, juga salah. Wow, ternyata ini jawabannya. Nah, ini ya, jadi campuran yang tidak dapat membentuk kulit itu gas dengan gas. Nah, berikutnya mutiara. Ya, dalam video sehari kita pernah mendengar yang namanya mutiara. Nah, mutiara itu apa? Nah, ini adalah mungkin jawabannya ini mungkin ya. Cairan dalam padat. Atau cairan dalam padat atau cairan. Iya, cairan dalam padat. Ini contoh mutiara nih. Ya, campuran dari ini air masuk ke padat. Berikutnya ada berikut ini yang termasuk sistem koloid adalah ini ada air aki, sirup dan sebagainya ya. Yang termasuk sistem koloid adalah ini. Kelihatannya darah jawabannya ya. Nah, ya ini jawabannya adalah darah. Ini termasuk sistem koloid. Kalau air aki, sirup itu termasuk larutan. Termasuk air garam juga larutan. Berikutnya fase terdispersinya dan medium pendispersinya adalah yang terdapat pada asap. Ya, kita pernah lihat kalau di cerobong sepeda motor kita mengeluarkan asap. Asap itu campuran apa dengan apa? Nah, ini asap adalah padat dalam gas. Nah, ini ya, ini. Ya, selamat. Anda telah menjawab semua dengan benar. Ya, ini jawabannya begitu. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, terima kasih untuk pembahasan materi pada kali ini. Sebelum pelajaran saya akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada untuk pembahasan materi pada siang hari ini saya cukupkan sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah yang masuk di Vkon ini nilai Anda nanti minimal 80 ya. Minimal 80 ya. Setelah ini selesai, ini saya tutup, Anda nanti masuk ke kuis ya. Saya akan mengirim kuis. Walaupun nilai Anda nanti misalnya 50, tetap dapat 80. Tapi yang nilainya 100 ya tetap 100 gitu ya, nggak ada penambahan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu, sebelum saya akhiri, saya titip salam ya buat orang tua Anda. Dan tetap menjaga kesehatan, keselamatan, dan tetap di rumah gitu ya, supaya kuis itu tetap ya biar cepat hilang gitu ya. Demikian anak-anakku, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi jangan lupa nanti salam saya untuk orang tua Anda yang ada di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk ke kuis ya.